Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Pagi ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan yang menjadi perenungan kita sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Adapun judul renungan kita pada pagi hari ini adalah butuh 1 sendok ekstra garam Kristus. Ayatnya terdapat dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-50. Bunyinya, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Keterangannya demikian. Sedikit garam sangat penting dalam makanan kita. Saya menyadari hal itu ketika saya dalam diet buah selama beberapa hari dan mulai mengalami kram kaki. Teman saya, Bernard Baldwin, tersenyum dan berkata, "Cobalah sedikit garam." Itu berhasil. Seluruh sistem elektrolit tubuh kita bergantung pada campuran garam yang tepat. Namun di negara-negara maju masalahnya jarang sekali terletak pada kekurangan garam. Garam menyebabkan penyimpanan cairan yang meningkatkan tekanan darah dan itu bisa menjadi pembunuh. Sepertiga penduduk menderita tekanan darah tinggi. Dan tidak mengherankan karena kita mengkonsumsi garam 20 kali lebih banyak dari yang kita butuhkan. Makanan alami rendah natrium atau garam dan tinggi kalium yang membantu mengontrol tekanan darah. Namun makanan olahan membuat asupan garam tidak lagi diperlukan. 3 sendok teh saus tomat mengandung 1000 mg garam. Acar dill 3000 mg garam. 1 sendok teh mengandung 5000 mg garam murni. Makanan olahan yang kita anggap sebagai makanan manis mengandung garam. 1 cangkir puding coklat Jell-O mengandung 1200 mg garam dan sepotong kue dapat dengan mudah melebihi 1000 mg garam. Hampir semua sayuran dan sup kaleng komersial adalah tambang garam. Jika Anda berisiko terkena tekanan darah tinggi, Anda bisa hidup 15 tahun lebih lama jika Anda berhenti mengasinkan makanan Anda. Dan ketika Anda melakukannya, kejutan. Selera Anda terbangun dan Anda akan mulai menikmati rasa alami makanan dan rasa herbal yang eksotis. Beberapa orang lebih sensitif terhadap efek bahaya dari garam dibandingkan orang lain. Namun, kita semua dapat memperoleh manfaat dengan menghindari tambang garam. Dalam kitab suci, garam merupakan bagian penting dari setiap korban persembahan perjanjian lama, menandakan bahwa hanya kebenaran Kristus yang dapat membuat persembahan kita diterima oleh Tuhan. Kita bisa lihat itu dalam Imamat 2 ayat yang ke-13. Dalam perjanjian baru, Kristus menantang kita. Kamu adalah garam dunia, terdapat dalam Matius 5 ayat 13. Di Palestina, garam digunakan untuk memberi rasa dan untuk mengawetkan. Itu dikumpulkan dari rawa-rawa di sepanjang pantai atau dari danau-danau daratan. Jika dibiarkan di atas tanah atau terkena hujan atau sinar matahari, garam yang larut itu akan tersap pergi, hanya menyisakan kotoran yang hambar. Dengan kata lain, rasanya hilang. Sebagai umat Kristen, kita tidak akan berbuat banyak kebaikan kepada orang lain jika kita tidak bergaul dengan mereka sehingga membiarkan rasa kita atau kebenaran Kristus terhapus. Atau ketika kita kehilangan karakteristik yang menjadikan kita Kristen. Seperti yang Kristus katakan dalam Markus 9 ayat 50, untuk dapat rukun satu sama lain, kita membutuhkan garamnya. Mintalah kepada Kristus sesendok ekstra dan lihatlah perbedaan apa yang dapat terjadi pada hidup Anda hari ini.
Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, ini merupakan satu renungan yang dituliskan oleh Kay Kusma. Ya, bagaimana garam. Garam memang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan secara kesehatan, maka garam ini bisa ditemukan di makanan-makanan yang tampaknya yang kurang sehat, terdapat semua garam, sehingga sering sekali orang hipertensi ada dalam makanan manis, makanan instan, makanan kaleng, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kita dianjurkan pada pagi hari ini kurangi garam supaya hidup kita jauh lebih sehat. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini berbanding dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Kalau Alkitab menyampaikan bahwa kita adalah garam dunia. Garam itu memberi rasa dalam konteks dalam memberi pengaruh. Ya, berbeda tadi dengan kesehatan. Kalau dalam konteks garam dunia, maka kita akan memberikan rasa. Bagaimana kita memberikan rasa kepada orang lain? Yaitu dengan bergaul dengan banyak orang dan kita menyampaikan kebenaran kita kepada banyak orang. Sebab itu, marilah kita jadi berkat kepada orang pada hari ini dengan menjadi garam kepada semua orang. Tuhan memberkati.